Bapak Rudi, ya kan? Beliau sebagai mengapresiasi saya pribadi kepada beliau yang berani mempertaruhkan jabatannya masuk karena kepentingan daripada semuanya siapa kita? Kita unboxing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat selalu ya, teman-teman. Kita udah tahu di depan kita ini lagi ada salah satunya pempek, jeruk, sama buah-buahan yang lain yaitu anggur. Terus ini juga ada ini. Tapi yang kita bahas bukan itu. Yang kita bahas adalah tentang kebakaran yang kemarin di Sarimukti yang sangat luar biasa. Wow. Dan sampai saat ini pun belum ada kejelasan karena masih ada juga tuh potensi-potensi kebakaran yang lainnya. Nah, di sini kebetulan saya bersama teman-teman yang sangat luar biasa dari pembina Asgas RI, Kang Ramlan, dari Pak Wahyu, dari aktivis siapa ya, dan Mbak Yuda, dari Miss Mia, teman saya juga. Kita akan bahas tentang Sarimukti. Apa sih kendalanya? Bisa sampai saat ini belum sampai selesai? Apakah karena ada sesuatu? Asik, tapi nggak gitu konsepnya ya kan? Nah, makanya kita akan bahas secara tuntas dan secara santai aja. Karena kemarin juga udah ada penyelesaian dari Asgas RI dan BIN. Tapi emang sih belum terlalu terpublish gitu ya. Walaupun kita udah tahu udah ada solusi dari teman-teman Asgas dan BIN. Nanti kita ngobrol langsung dengan Mas Wahyu. Ya. Bang Wahyu apa kabar? Sehat? Sehat. Luar biasa. Bang Wahyu gimana? Masih kebakaran? Setahu saya masih ada ya. Masih ada. Itu gimana ya? Ya. Kok belum selesai-selesai? Ada apa sih? Jadi kita tahu awal mulanya kebakaran itu tanggal 19 Agustus ya. Nah, kalau disebut bencana, ini bencana apa? Bencana alam atau bencana non alam? Jelas bencana non alam. Sempat dikatakan penyebabnya puntung rokok. Tapi kita jadi bingung. Kalau puntung rokok, katanya itu di zona disebutnya zona 1. Oke. Zona 1 itu daerah yang sudah tidak terlalu aktif ya. Dan kejadiannya adalah pukul 23 malam. Oke. Sekarang kita pikir-pikir ya, di zona yang tidak aktif, yang sampahnya labil ya, di tengah zona itu jam 23 malam, siapa yang buang puntung rokok di sana? Ya kan? Jadi banyak keanehan. Sekarang begini, itu kawasan dikelola khusus oleh PTD PSTR di bawah DLA Jawa Barat. Oke. Kalau masuk di area situ, berarti ada regulasi dong. Ya. Kita nggak tahu yang buang puntung ini siapa. Ya. Apakah petugas? Kalau petugas yang membuang berarti salah. Ya. Kalau bukan petugas, itu daerah tertutup kok ada orang bisa masuk, berarti petugas juga salah. Ya. Ya. Nah, 19 Agustus terbakar, kita tahu ada dua pernyataan, yaitu pada tanggal 10 September dan kemudian tanggal 25 September, di mana tanggal 10 September seolah dinyatakan sudah selesai, api itu sudah padam. Ya. Tapi kemudian sebelumnya karena kondisi itu kemudian berlaku darurat ya, tanggap darurat kebakaran. Ya. Nah, lucu juga ini ya. Kenapa lucunya? Itu area dikelola oleh Pemprov. Tapi kenapa yang menyatakan bencana tanggap darurat ini adalah justru KBB? Ya. Dari maksudnya dari pemerintahannya? Ya, karena sebenarnya Pemprov sendiri bisa langsung menyatakan sebagai tanggap bencana. Bencana tanggap darurat terhadap kebakaran. Ya. Nah, kemudian setelah itu diberlakukan, kemudian seolah padam, pemberitaan di publik begitu, tapi ternyata kemudian tidak. Dan pada akhirnya setelah proses bencana ini diselesaikan di tanggal 25, seolah TPA Sarimukti, oh, saya harus koreksi lagi nih. Kalau kita nyebut TPA, pengelola menyatakan itu bukan TPA, tapi disebutnya TPK, tempat pengolahan kompos. Yang setahu kita sudah lebih dari 3 tahun terakhir itu tempat pengolahan komposnya nggak berfungsi, hanya menjadi gudang untuk alat-alat berat saja. Jadi banyak hal yang menurut saya sih ya patut dipertanyakan dan jelas harus dievaluasi. Oke. Nah, untuk saya juga tadi membahas yang tentang masalah Asgas dan BIN yang sudah melakukan pemadaman ya dengan tekniknya mereka sendiri. Nah, dari Bang Ramlan nih, dari pembina Asgas nih, yang dilakukan itu oleh Asgas dan BIN itu bagaimana, Om? Ya intinya kita memberikan solusi. Jadi jangan sampai narasi saja. Narasi tidak ada alat bukti sehingga tidak punya solusi. Ya.
Ya makanya kalau kami tidak mau, dalam arti kata kami kan pengabdian ya buat negara dan buat Ibu Pertiwi. Kami tidak mau masuk ke zona-zona kepentingan-kepentingan tertentu oleh oknum-oknum tertentu. Oke. Yang kami lakukan bagaimana kami segera memberikan solusi. Karena apa? Keselamatan rakyat itu terpenting daripada apapun. Undang-undang tertinggi itu adalah keselamatan rakyat diutamakan. Ya. Masalah nanti ada tadi ya, ada tanda petik itu ada bagiannya lagi lah. Ya. KPK kan bisa tuh Betul. menginvestigasi. Betul. Betul? Betul. Karena ada kejanggalan-kejanggalan yang beliau tadi sampaikan. Tapi pada dasarnya kalau kami tidak fokus ke sana, bagaimana ini segera dan apa akibat saat apa sebabnya? Ya. Ya. Tadi kan bicara puntung rokok, Ya. gini kan. Betul. Sederhana mas, Hmm. itu kan tumpukan sampah organik dan non organik. Hmm. Apalagi tadi bahasanya kompos, Iya. sudah berpuluh-puluh tahun Ya. itu akan menjadikan mengumpulnya gas metan. Betul. Gas metan ini di bawah ini, ya kan tidak bisa keluar, diakibatkan tertutup sampah lagi, sehingga gas metan inilah yang akhirnya panas matahari ultraviolet menyambar ke sini, ini menguap Ya. gas. Betul. Contoh kasus sederhana, Sepiteng lah. Ya. Ya. Sepiteng kita tempat, mohon maaf ya, Iya. pembuangan kan harus dikasih lubang tuh. Betul. Iya, betul. Kalau nggak dikasih lubang meleduk tuh Sepiteng, bos. Benar. Betul sekali. Logika nggak? Betul. Kalau nggak dikasih lubang itu meleduk itu Sepiteng. Tidak ada ruang. Harus ada ruang keluar. Itu gas metanan itu harus keluar. Apa yang harus dilakukan? Yaitu dengan teknik pensuntikan dengan mikroba PA63 Garuda. Untuk fungsinya apa mikroba PA63 Garuda ini? Oke. PA itu adalah pengurai alami. Oke. Sehingga gas metannya diurai sama mikroba tersebut. Selesai, bos. Jadi menyatu ke tanah lagi ya. Menyatu malah jadi akhirnya jadi pupuk yang benar. Termasuk kembali lagi ke Ya, kompos tadi. Ya. pembuangannya akan jauh lebih bagus. Ya. Ini Oke. dengan menyuntikkan mikroba ke dalam itu, efek multiplier efeknya jauh lebih bagus. Kepada tanah pun akan jauh lebih subur unsur hara. Dan itu dibuang, nanti diambil kompos-komposnya, tanpa kita sadari Allah sudah memberikan keanugerahannya. Ya. Makanya hei manusia, berpikirlah, kalian ini dikasih ilmu. Pakai pikir. Dengan mikroba sudah di dalam itu, kompos diambil, ini bisa untuk jadi pupuk, dibagiin gratis ke petani. Oke. Oke. Itu bisa diolah Dan lagi. itu Iya. benar-benar berarti kan meningkatkan taraf ekonomi yang ada Iya, kembali. Betul, seperti yang sudah kami lakukan Asgas RI di seluruh wilayah. Ya. Termasuk kami melaksanakan program kemandirian pangan di NTB, Iya. Kabupaten Bima, Desa Roka. Kami 25 Juli 2023 kemarin panen raya, bos. Betul. Kita gerilya Sudirman di sana, silent. Betul sekali. Untuk membantu karena kami terbiasa memberikan solusi. Karena sebagai bangsa yang baik, apa sih artinya bela negara? Ya. Bela negara itu, bos, bukan hanya angkat senjata, bukan hanya komcat, Iya. yang hanya menghamburkan anggaran-anggaran. Oke. Kan gitu loh. Setuju. Bela negara ini adalah konsep permesta. Republik Indonesia ini dari dulu konsepnya permesta. Perang semesta alam. Terlibat seluruh rakyat. Gitu loh. Dengan konsep gerilya Sudirman. Kenapa? Karena kita 267 hampir mungkin sekarang 270 juta jiwa. Betul nggak? Penduduk Betul. Indonesia. Ya. Anggota TNI berapa banyak? Nggak lebih dari 600.000. Anggota Polri berapa banyak? Nggak lebih dari 600.000. Mungkin kalau digabungkan semuanya mungkin maksimal 1,5 juta. Dan itu Dengan Komcat, gitu kan? Berbanding dengan 267 juta jiwa, berbanding dengan 14.000 pulau, berbanding dengan wilayah Indonesia cukup luas. Halo men, rakyat Indonesia lah sejatinya penjaga republik ini, bersatu dengan TNI dan Polri. Polri harus membantu sesuai dengan pasal 30. Setiap warga negara berhak dan berkewajiban membela bangsa dan negaranya. Dan salah satu bela negara adalah ikut terlibat dalam memberikan solusi kepada pemerintah. Oke. Masalah kemandirian pangan, program Pak Jokowi, Oke. ya kan? Kita bantu pemerintah, ya kan? Masalah TPA Sari Mukti, kita bantu, bukan ngompor-ngomporin. Malah tanpa meleduk nanti. Kita solusi aja, tas. Beri solusi terbaik. Terserah pemerintah KBB ya.
Pemprov Bandung Oke. mau menghargai kami Asgas RI dan dibantu oleh Badan Intelijen Negara BIN kemarin sampai turun ke sana. Saking aware-nya gitu loh. Saking pedulinya. Oke. Kami bukan pencitraan, Bos. Kami memberikan solusi nyata. Yang kalian hanya bisa narasi. Masalah vaksin sendiri dulu BIN, selesai. Hampura saya ngomong. Oke. Ya kan? Oke. Betul nggak? Ya. Jadi jangan dianalogikan salah satunya lembaga negara adalah BIN itu. Atau sekarang mah kalau ada apa-apa orang tijalikehnya. Orang gara-gara itu ke wah eta cenah ku eta cenah oh geus larieur ceng teh jelema teh. Oke. Nah, Paham ya maksud saya? paham. Oke, jadi ini menarik nih, Om Ayu. Ya kan ini konsep bela negara. Betul. Konsep bela negara beliau dalam segi aktivis, ya toh? Konsep bela negara kami dalam segi solusi. Ya. Action dan solusi. Dan Betul nggak? Asgas tidak meminta apapun pada siapa ya? Tidak minta tanpa anggaran dari APBN, Ya. tanpa anggaran dari APBD, Oke. tanpa anggaran dari siapapun. Kami buktikan dengan karya nyata. Jangan jadi orang ngomong doang. Kebanyakan mohon maaf. Kebanyakan omdo. Kalau nggak salah, kalau saya ngasih gelarnya itu Sang Hyang Huntu Ririaban. Sang Hyang Huntu Ririaban teh loba. Nah, huntu ngariab jaing teh. Solusi tidak ada. Saat ini rakyat Indonesia yang ditunggu adalah solusi. Bukan teori. Bukan hanya narasi. Betul nggak? Betul. Ya kan? Oke. Paham ya maksud Paham, saya? paham. Jadi konsep Asgas ini bukan karena pengen ikut campur lah. Bukan. Ya kami tergerak aja. Ya. Memberikan solusi. Seperti semalam terjadi 1 Oktober. Nah, itu ya. Ya, di Manado. ya? Oke. Ya kan di Manado. Alhamdulillah di sana lebih kompak, Pemdanya lebih terbuka. Nah, itu loh, Om Wahyu. Oke. Ya kan lebih terbuka, Pemda di sana lebih bekerja sama dengan tim Asgas RI, dengan kami, dengan LIN juga lebih bekerja sama. Oke. Kota juga Siap. Wali kota juga sangat welcome segala sehingga DLH juga mengevakuasinya sehingga penanganannya lebih cepat. Lebih mudah, betul. Tidak ini gitu loh. Yang saya khawatir tanya nih kepada aktivis Kang Wahyu, aya naon sih di Sarimukti? Iya. Nih, Ngeri saya. Ya, Makanya menarik. Jawa Barat ya. Jawa Barat itu artinya jawaban yang terberat. Oh my god. Bapak dapat solusinya hebat sekali. Jawa Barat, jawaban yang terberat karena di Jawa Barat terlalu banyak orang pintar, ya, terlalu banyak orang hebat, betul. terlalu banyak orang mengaku ini, mengaku itu. Aing yuk, aing itu. Mana caing teh buktina? Huntu weririaban. Saya lebih senang kita sama-sama. Mau kamu siapa? Mau kamu dari mana? Tidak peduli turunan kamu siapa. Kita sama-sama satu turunan Nabi Adam ya. Dan Siti Hawa. Yuk sama-sama memberikan solusi. Kalau kalian memang bangga dengan Siliwanginya, tunjukkan Siliwanginya. Betul. Tunjukkan asa-asi asuhnya. Betul. Jangan cuma ngomong hunggul, saya turunan Siliwangi. Saya turunan nu aya mah silih dedetkeun. Silih sikut. fitnah, silih sikut. Apa ini? Siap. Ya kan? Betul. Ayo sama-sama. Yang hebat orang Jawa Barat. Kurang apa di Jawa Barat orang hebat semua isinya. Orang pintar semua. Oke. Bawa Panji Siliwangi di mana-mana. Tapi ngahun tuh riaban lah. Ini menarik nih Kang Wahyu yang tadi disampaikan oleh Pak Ramlan ya. Nah, dari aktivis sendiri apakah sudah ada nih Pak pergerakan ke KBB-nya? Oh ya, ini saya mau cerita dulu ya. Jadi tanggal 4 September saya melakukan podcast. Itu mungkin satu-satunya sampai hari ini yang melakukan podcast di lokasi kejadian di TPA Sarimukti. Nah, tanggal 4 September itu saya agak heran karena itu kan di TPA Sarimukti terbagi dalam 4 zona. Nanti ada satu lagi zona yang akan diperbaharui ya. Zona 1 2 3 4. Dekat gerbang itu zona 1. Waktu saya podcast di sana agak heran kenapa? Karena di lokasi zona 1 ini tidak ada kebakaran dan stabil. Sementara zona 2, 3 dan 4 asapnya masih cukup pekat dan helikopter sedang melakukan waterbombingnya gitu. Nah, kemudian hari saya baru tahu dan saya harus apresiasi sama Asgas dan Binda Jawa Barat. Karena ternyata tanggal 26 27 mereka lah yang membuat
ya itu tadi mikroba PA63 Garuda disemprotkan di zona 1 dan membuat stabil. Nah, terkonfirmasi oleh siapa? Terima kasih, Nah. Bos. Terima kasih. Itu hanya itu saja kami mah. Iya. Butuh apresiasi. Terima kasih selesai. Selesai. Terima kasih yang ada kan. Di aku kok mau. Oke. Berjuang, Ya, berjuang. ngomong Ya. Kemudian orang tuh. terkonfirmasi beberapa hari kemudian oleh PVMBG. Mereka melakukan riset, edit ya, survei semua, cek Oke. lokasi. Hah? Zona 1 memang tidak ada metana yang dengan kadar Dan lebih satu batas. lagi tidak bisa terbantahkan. Alat buktinya ada. Apa tuh jejak digitalnya ada. Waktu Mia, Gunawan, Alek, Heri dan Profesor Jiun ke sana, Jiun, Iya. ya kan? Iya. Untuk melaksanakan itu, ya kan? Atas instruksi dari kami, gitu kan, ke sana. Siap. Untuk melaksanakan pemberesan di zona 1. Ya. Semuanya lengkap digital, jadi tidak bisa ngeles. Iya, siap. Semua siapapun yang bisa ngeles, dan kami siap memberikan laporan resmi kepada Presiden Republik Indonesia. Siap. Hati-hati pejabat-pejabat yang ada di sana, karena Asgas RI sudah masuk ke TPA Sarimukti. Otomatis akan ada laporan resmi kami kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Karena jangan sampai kelakuan pejabat-pejabat, oknum pejabat-pejabat daerah, Pak Jokowi jadi ketiban pulung. Akhirnya Pak Jokowi yang disalahin lagi, yang nggak becus kerja, oknum di daerah. Iya. Ya, sebelumnya. Iya kan? Betul. Benar nggak? Betul. Tuh. Kemana tuh siapa tuh gubernur sebelumnya? Pak Ridwan Kamil. Ngapain aja dia? Ya kan? Ya, ya, ya. Iya dong? Betul, betul. Kan itu kejadiannya Pak Iya. zaman Pak Ridwan Kamil. Betul. Saya harus sebutin nama. Mungkin Pak Ridwan Kamil sendiri juga tidak mengetahui secara utuh laporan Iya, daripada bisa jadi. timnya di lapangan atau anak buahnya dia. Ini oknum selalu ada masalahnya. Dan ini harus dibongkar, Kang. Iya. Jangan sampai Pak Jokowi jadi korban, Pak Ridwan Kamil jadi korban, ya kan? Atau bupatinya jadi korban, ya toh? Ya toh? Terus yang lain-lainnya, yang orang-orang baiknya gitu loh. Betul. Gara-gara ulah satu oknum, Ya. segelintir orang nih. Jadi jangan sampai nilai setitik rusak susu sebelanga. Itu maksud saya, Kang. Ya. Saya azas praduga tak bersalah ya. Karena tadi ada bahasa laporan dari aktivis di sana buat Into fungsinya jadi berbeda. Buat apa kan kita nggak ngerti. Cuman fungsi Asgas RI adalah memberikan solusi bersama BIN ya, memberikan solusi nyata, konkret. Saya apresiasi juga kepada Bapak Kabinda Jawa Barat. Ya kan, Bapak alhamdulillah sekarang beliau sudah jadi mungkin untuk bintang 2 ya. Amin. Ya kan, Bapak Jenderal Rudi, ya kan, beliau sebagai mengapresiasi saya pribadi kepada beliau yang berani mempertaruhkan jabatannya masuk karena kepentingan daripada beliau atas instruksi pimpinannya beliau, bagaimana segera berikan solusi nyata untuk rakyat. Jangan sampai bahaya ini. Iya. Kita nggak mikir yang lain-lain, ya kan? Itu saja. Udah pengabdian aja lah. Masalah nanti diterima baik, alhamdulillah. Nggak diterima baik juga, alhamdulillah, nggak apa-apa juga. Seperti beliau ya, Iya. Kang Wahyu sebagai aktivis kan, ibarat kasarnya mau diterima kasih ya syukur, nggak juga ada masalah. Kata Kalau Kang. kita hanya peduli dengan lingkungan. Iya, kita perlu kan ini keseimbangan alam, Bos. Kalau alamnya hancur bagaimana ke depan? Kembali lagi nih, Kang Wahyu. Ya. Tadi kan lanjutkan yang tadi pembicaraan Kang Wahyu ya. Terus saya mau tanya lagi, kan di situ juga ada lingkungan tuh. Ya. 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 Nah, pasti kan ada dong yang masih merasa terganggu dong. Ya, jadi ini saya lanjutkan dulu yang tadi ya. Ah. Apresiasi saya terhadap Asgas Asgas, dan ya. BIN itu bukan hanya untuk zona 1. Karena tanggal 22, 23, 24 tim ini juga melakukan fokus untuk memadamkan di zona 2, 3. Dan itu saya pikir sampai saat ini permanen. Nah, memang zona 4 yang atas satu kondisi memang akhirnya tim ini tidak turun ya. Dan itu bukan dari pihak sini tidak mau turun, tapi memang ada sesuatu sehingga tidak turun di zona 4. Dan saya kira sampai saat ini zona 4 itu masih bermasalah. Nah, tadi disampaikan tentang metana. Metana itu memiliki 4 fase. Ya, fase 1, 2, 3, dan 4. Fase 1 dan 2 itu adalah pada saat sampah-sampah baru masuk, Ya. ya. Dan itu dihasilkan metana. Nanti fase 2 menurun metana. Tapi
Setelah ditimbun, ya, si sampah tua ini akan mulai bereaksi secara anaerob dan muncullah total akumulasi metan yang luar biasa besar. Itu kalau misalnya anggaplah 1 ton sampah, itu gas metananya itu bisa sampai dengan 1/3 dari jumlah bobot tonase tadi, ya. Dan itu terakumulasi. Nah, saya mengkhawatirkan adalah di zona 4 itu adalah sampah yang cukup menteliti dengan ketinggian hampir 50 meter atau bahkan di atas 50 meter. Kayak Dan gunung. akumulasi ini Iya, udah kayak- hampir 17 tahun. Bisa meledak itu, Pak. Kalau ini zona 4 belum tuntas, ya, saya malah khawatirnya bukan di musim kemarau. Kalau misalnya nanti terjadi tiba-tiba ada bukan musim hujan juga, hujan buatan aja ya, tapi muncul petir. Petir nyamper ke zona 4. Selesai. Habis deh udah. Itu celah masuk ke sana, Iya, selesai. oksigen seolah diberi jalan untuk Selesai. ketemu metana. Selesai semua. Selesai. Jadi perkara bencana non alam di Saribukti itu sebenarnya bukan hanya soal kandungan gas metan yang menumpuk, juga bukan hanya karena kebakaran, kemudian asapnya kemana-mana. Tapi jangan lupa, sampah yang terkumpul ini adalah statusnya B3. Jadi baik yang terbakar, Iya. ya, dan kemana-mana itu dampaknya buat warga. Kalau saya dari sisi hukum, kalau ada pihak yang bersalah ini sudah masuk ke syarat material. Iya. Syarat formilnya bagaimana? Oh sudah, sejak 2019 bahkan dan sektor 11 sudah melaporkan masalah air lindi yang mengandung B3 masuk badan air dan itu mencemari ke Cirata. Betul. Dan apa akibatnya buat Cirata? Ikan-ikan yang didirikan di Cirata kalau sudah dipanen itu nggak tahan lama. Kalau dibiarkan dalam keadaan mati 4 jam kemudian biasanya sudah tercium aroma yang nggak menyenangkan. Itu dampak. Dan Ikannya dimakan oleh tetap manusia jadi Iya. berat penyakit. terakumulasi Iya, biakumulasi. karena bahan Nah, kimia. jadi Jadi stunting. perkara di TPA Saribukti ini adalah B3-nya yang kemana-mana, baik yang terbakar, polutan kemana-mana, berarti Bandung Raya tercemar, termasuk Purwakarta, Cianjur, Semua dan kita juga tercemar. Karawang, Iya, bahkan sampai Kalimalang, Purwakarta, ya. Bekasi Iya. berarti kan? Betul. Kemudian air lindi B3 yang, aduh, Mengalir. kalau saya bilang, Iya. ini kan ngalirnya ke Cirata, setelah Cirata kan di Jatiluhur, terus di Jatiluhur diapain? Jadi air baku untuk PDAM. Beberapa kota kabupaten di Jawa Barat termasuk untuk Jakarta. Iya. Nah, ini suatu bahaya yang Efek dominonya luar biasa. luar biasa. Nah, satu poin lagi air lindi B3 itu kalau nanti dia kecenderungannya asam, itu patut diduga bisa mempercepat korosinya instrumen waduk Cirata. Siapa tahu itu membuat keropos bangunannya Cirata. Bisa jebol itu. Kebayang ya, kalau misalnya Sesar Lembang lagi nakal bergerak, Saguling digerakkan, akhirnya Saguling jebol. Kekuatan daya tahan di Cirata sudah lemah gara-gara air lindi. Dari Saguling yang ketinggiannya 640 meter, gulungan air ini ke Cirata yang ketinggiannya sekitar 215 meter. Cirata nggak nahan, tembus lagi, lari ke Jatiluhur yang 110 meter. Jatiluhur nggak bisa nahan, jebol lagi, itu air bah akan masuk ke Purwakarta, Subang, Habis Bekasi, Jakarta. Karawang, dan Bekasi. Iya. Iya, Itu tentunya. jalan layang MBZ itu bisa Udah. lewat itu. Nah, hal-hal semacam ini harus kita pahami sebagai sebuah upaya. Kami sebagai aktivis biasa, ini harus bagian dari bela negara. Betul. Dan Ini bela kami negara. Belum terjadi. sudah pernah Belum, mengkritik warning dulu. dan menuntut kepada Kalau di luar gubernur negeri selaku dan harus satgas. report Saya nih, tidak udah. bicara gubernur selaku kepala daerah ya, tapi Oh, dan gubernur satgas selaku ya, dan satgas. dan satgas. Kenapa? Pak Jokowi itu udah luar biasa super. Pak Jokowi memberikan perpres yang tidak dimiliki oleh gubernur selain di Jawa Barat. Perpres Spesial, 19 2018. Kalau kita baca perpres itu, ada yang unik, ada dua minimal yang unik bagi saya. Pertama, konsideran yang dipakai itu hanya mengandung Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada undang-undang dan turunannya, hanya ada Undang-Undang Dasar. Betul. Berarti Pak Jokowi selaku kepala pemerintahan dan kepala negara sudah memberikan semua kewenangan yang dia miliki untuk nih Pak Gubernur Jawa Barat Iya. lakukan yang terbaik buat apa? Perpres 19 2018 bicara tentang percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan das Citarum. Iya. Sederhana. Nah, terus poin satu lagi apa? Nah, ini kaitan sama bela negara, yaitu pada bab 7 tentang partisipasi masyarakat. Betul. Dalam tataran individu, kelompok atau apapun dipersilahkan berkontribusi untuk mencegah terjadinya bencana, kerusakan dan pencemaran. Ya. Nah, ini yang kami tuntut pada Pak Gubernur selaku dan Satgas. Siapa sih gubernur dan satgas kemarin itu? Pak Ridwan Kamil. Dari Kang Emil. 2018 sampai dengan 2023 beliau Kamana wae atuh Kang Emil teh. itulah kurang lebih.
Geus dibere senjata alus ke Pak Jokowi. Ya Allah, masih tan bisa wae. 5 tahun nggak ada yang beres loh urusan persampahan. Tidak ada satu. Ya Allah ya Robi. Mas Yu, coba diceritakan dari tahun berapa yang kalian pernah mengajukan untuk melakukan ini. Oh, ya. Tahun berapa itu? Jadi sebenarnya saya sih di masanya Pak Doni Monardo dilibatkan untuk urusan Oh iya, Citarum memang Harum, dulu ya. beliau sebagai Dan itu, beliau Pak Doni, pernah ya. menyatakan pada kami Pak Doni Monardo concern sekali ya. Semoga beliau segera sembuh ya dari sakitnya. Ya, lagi sakit beliau. Bahkan sampai beliau menjadi Sekjen Wantanas, kami pun pernah diundang ke ruang kerjanya, makan bareng di ruang kerjanya sambil cerita. Beliau itu ingin Citarum Harum itu beres dalam waktu 3 tahun saja. 2 tahun cukup TNI, 1 tahun berikutnya adalah partisipasi masyarakat, Betul. bela negara. Bela Gitu. negara, betul. Jadi ada proses fade away-nya surut ke belakang tentara, tapi sudah diberikan kepada Masyarakat selanjutnya. frontlinernya adalah Ya. masyarakat. 3 tahun saja cukup. Jadi waktu itu kami berpikir kalau nggak ada COVID 2021 beres. Tapi sayangnya ini tidak dipahami oleh yang memegang kewenangan saat itu. Ya. Jadi Selanjutnya, 2019 dan sektor 11 yang memegang, jadi sektor di Citarum Harum itu ada 23. Oke. Di sektor 11 itu yang di TPA. Beliau sudah memberikan teguran kepada pengelola, kemudian juga sudah lapor kepada atasan dalam ini dan Satgas yaitu gubernur bahwasanya ada pencemaran akibat air lindi. Itu diproses panjang-panjang nggak kelar-kelar ya. Dan sektor lain bisa langsung ngecor, ini nggak bisa dicor karena kalau dicor problem lagi. Problemnya pengelola tidak terlalu cepat. Baru 2021 dibikin IPAL